Sering pusing nggak sih kalau dengar kata pecahan atau persentase? Tenang-tenang, kamu nggak sendirian kok. Coba deh kita lupain dulu semua rumus yang kelihatannya ribet itu. Di sini, kita bakal bongkar logikanya dari nol sampai benar-benar ngerti. Nah, kalimat ini, Bu, aku nggak ngerti. Kayaknya semua orang pernah dia ngomong gini. Mungkin pas di sekolah dulu, atau jangan-jangan sekarang pas lagi bantuin anak ngerjain PR. Emang sih, pecahan sama persentase itu suka jadi momok, kayak tembok gede yang susah banget dilewatin. Tapi, gimana kalau aku bilang, kuncinya itu bukan hafalan, bukan tentang puluhan rumus, tapi cuma satu. Satu aja, logika sederhana yang jadi dasarnya. Nah, itu dia yang mau kita lakuin sekarang. Kita akan bedah pelan-pelan sampai semuanya klik di kepala. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, apa itu pecahan? Kita mulai dari yang paling dasar ya, bener-bener dari pondasinya. Jangan pikirin angkanya dulu, tapi fokus ke idenya. Sebenarnya, apa sih pecahan itu? Jawabannya cuma ini. Pecahan itu, ya bagian dari sesuatu yang utuh. Udah, sesimpel itu. Coba bayangin deh, kita punya satu loyang pizza. Kamu ambil satu potong. Nah, potongan yang kamu ambil itu, itulah pecahannya. Oke, kita pakai contoh lain. Bayangin ada satu kotak utuh ya. Terus, kotak ini kita bagi jadi 4 bagian yang ukurannya sama persis. Kalau kita ambil satu bagian aja dari 4 bagian tadi, nah, itu yang namanya 1/4. Gampang kan? Ini konsep paling dasarnya. Dan cara nulisnya, yang ada angka di atas sama di bawah itu, sebenarnya petunjuk loh, gampang banget bacanya. Angka yang di bawah itu si penyebut, ngasih tahu kita, total potongannya ada segini loh. Terus angka yang di atas si pembilang bilang, nah ini jumlah potongan yang kita punya. Jadi kalau lihat 1/4 artinya ya simple, kita punya satu potongan dari total 4 potongan yang ada. Oke, kita lanjut ke bagian 2 ya. Dari pecahan, kita kenalan sama desimal. Nah, penting banget nih buat diingat, ini bukan belajar hal baru yang beda banget. Anggap aja ini kayak belajar bahasa lain buat ngomongin hal yang sama persis. Coba aku tanya, kenapa sih 1/2 itu bisa sama dengan 0,5? Pasti banyak yang udah hafal di luar kepala kan? Tapi pernah nggak kita berhenti sebentar, terus nanya, kenapa ya? Kok bisa gitu? Jawabannya itu ada di rahasia kecil yang dari tadi sebenarnya ada di depan mata kita. Dan ini dia rahasianya, garis yang ada di tengah-tengah pecahan itu tuh sebenarnya simbol bagi. Iya, sesimpel itu. Jadi 1/2 itu bukan cuma angka, tapi perintah. 1 dibagi 2. Coba dihitung. 1 dibagi 2 hasilnya berapa? Ya, 0,5 kan? Nah, ini kuncinya. Setiap pecahan itu pada dasarnya adalah soal pembagian yang lagi nyamar. Nah, karena sekarang kita udah tahu logikanya, jadi gampang deh. Kalau setengah kan tadi 1 dibagi 2, hasilnya 0,5. Kalau 1/4, ya tinggal 1 dibagi 4, hasilnya 0,25. Kalau 3/4, ya 3 dibagi 4, hasilnya 0,75. Tuh kan, semuanya nyambung. Dasarnya cuma pembagian aja. Sip, sekarang kita masuk ke bagian 3. Mari kita kenalan sama anggota keluarga yang terakhir, persentase. Kalau kamu udah paham soal pecahan dan desimal, yang ini dijamin paling gampang. Beneran. Kuncinya itu ada di namanya, persen. Sen itu kan artinya 100. Jadi persen itu artinya ya per 100. Udah gitu aja. Jadi pas kita bilang 50%, itu artinya ya cuma 50/100 atau 50 dari 100. Simple banget kan? Oke, sekarang ini nih bagian paling pentingnya. Momen aha yang kedua. Sadar nggak sih, dari tadi kita itu sebenarnya nggak belajar 3 hal yang beda. Pecahan, desimal, persentase, itu semua cuma 3 cara ngomong yang beda untuk nunjukin satu nilai yang sama persis. Yuk kita lihat langsung contohnya, biar kebayang. Kita mulai dari pecahan 1/2. Tadi kita udah belajar kan, kalau garis itu artinya bagi. Jadi 1 dibagi 2, bentuk desimalnya jadi 0,5. Nah, sekarang persentasenya. Setengah dari 100 itu berapa? 50 kan? Berarti ya 50%. Tuh, lihat. Setengah 0,5 sama 50% itu semua nunjukin nilai yang sama, cuma beda baju aja. Mereka ini satu keluarga. Oke, teorinya udah dapet. Tapi rasanya kurang afdol kalau nggak dicoba langsung ya kan? Yuk, kita tes pemahaman baru kita ini ke soal beneran. Biar kita lihat seberapa kokoh pondasi yang barusan kita bangun. Misalnya ada soal cerita kayak gini. Ani ikut ujian. Soalnya ada 20, dia berhasil jawab 15 soal dengan benar. Pertanyaannya, berapa persen jawaban benar si Ani? Kelihatannya kayak soal matematika yang bikin pusing ya. Tapi tenang, dengan logika yang tadi, ini jadi gampang banget.
Caranya cuma 3 langkah simpel. Pertama, kita jadiin pecahan dulu. Dia benar 15 dari total 20 soal. Berarti pecahannya 15 per 20. Gampang. Langkah kedua, kita sederhanain pecahannya. Biar angkanya lebih enak dilihat. 15 per 20 itu sama-sama bisa dibagi 5 kan? Jadinya 3 per 4. Nah, langkah terakhir, ubah ke persen. Kita udah hafal dong kalau 3 per 4 itu ya 75%. Beres, nggak pakai ribet. Tuh, lihat kan bedanya? Dari yang tadinya mungkin bingung, sekarang jadi jelas banget alurnya. Kalau kita udah pegang logikanya, soal yang kelihatannya rumit, ternyata bisa diselesain dengan langkah-langkah yang simple. Oke, jadi mari kita simpulkan. Anggap aja kamu baru aja dapat kekuatan super matematika yang baru hari ini. Apa aja sih intinya? Ingat aja 4 hal ini. 1. Pecahan itu bagian dari keseluruhan. 2. Pecahan itu cuma soal pembagian yang nyamar. 3. Persen itu artinya per 100. Dan yang paling penting nomor 4, mereka bertiga itu satu keluarga, nunjukin nilai yang sama. Udah, itu aja. Dan ini bukan cuma soal bisa ngerjain PR loh. Dengan paham banget logika dasarnya ini, kamu sebenarnya lagi bangun pondasi. Pondasi yang kuat ini bakal bikin materi-materi matematika lain ke depannya jadi jauh lebih gampang dimengerti. Jadi gitu, sekarang kamu udah tahu kode rahasianya. Kamu udah pegang kuncinya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi oke, masalah apa lagi nih yang mau aku taklukkan selanjutnya? Keren kan? Makasih ya udah nemenin saya ngebongkar logika ini bareng-bareng.